Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati dari Akuntansi Karyawan A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu reliabilitas. Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Dikutip oleh Sujana. Selanjutnya adalah pelaksanaan tes untuk menentukan reliabilitas. Ada 3 pelaksanaan tes untuk menentukan reliabilitas, yaitu pertama ada tes tunggal atau single test, yang kedua ada tes ulang atau tes retest, dan terakhir ada tes equivalent atau alternate test. Yang pertama yaitu tes tunggal atau single test, yaitu terdiri dari satu perangkat atau satu set yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam satu kali pelaksanaan. Jadi hanya dilakukan satu kali saja dengan menghasilkan satu hasil atau satu kelompok dalam bentuk skor. Yang kedua yaitu tes ulang atau tes retest. Tes yang diberikan kepada sekelompok subjek dalam 2 kali, yaitu dengan cara menghitung atau mengkorelasikan hasil tes pertama dengan hasil tes kedua. Terakhir yaitu tes equivalent atau alternate test, yaitu tes yang terdiri dari perangkat atau perangkat pertama ekuivalen dengan soal-soal pada perangkat kedua. Apa sih tujuan dari reliabilitas itu sendiri? Tujuan dari reliabilitas itu sendiri yaitu untuk menunjukkan konsistensi terhadap skor-skor yang diberikan antara skor satu dengan skor yang lainnya. Ada jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama yaitu stabilitas atau stabil, yaitu yang menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional dan prosedur pengumpulan data setiap saat dan mengukurnya pada waktu yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memperoleh reliabilitas yang stabil dalam setiap kali unit tersebut diukur, skornya haruslah sama atau hampir sama. Yang kedua yaitu terwakili, untuk menguji pada keterandalan masing-masing grup. Jadi untuk menguji apakah penyampaian indikatornya sama, apakah indikator penyampaiannya yaitu jawabannya sama pada saat diterapkan ke sekelompok yang berbeda-beda atau malahkah menghasilkan hasil yang berbeda-beda pula. Yang terakhir yaitu seimbang. Tujuannya yaitu untuk menguji dengan cara menggunakan ukuran ekuivalen pada waktu yang sama, biar menempuh beberapa bentuk. Bentuk yang paling umum disebut dengan teknik belah tengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Ada 8 faktor yang mempengaruhi reliabilitas, yaitu yang pertama jumlah butir soal, homogenitas soal tes, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes, keseragaman kondisi pada saat tes diberikan, kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes, heterogenitas kelompok, motivasi individu, dan yang terakhir yaitu variabilitas skor. Di sini ada langkah-langkah dalam pengujian reliabilitas, yaitu ada 4 pengujian. Yang pertama yaitu butir-butir instrumen dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok butir item genap 2, 4, 6 dan selanjutnya, dan kelompok butir item ganjil yaitu 1, 3, 5. Langkah-langkah pengujian reliabilitas ini yaitu merupakan langkah-langkah pengujian untuk metode titik belah tengah. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, langkahnya yaitu skor data tiap kelompok disusun tersendiri, lalu hitung skor total masing-masingnya. Nah, seperti yang tadi jelaskan,
ada 2 item, yaitu item genap dan item ganjil, di mana item genap yaitu pada angka 2, 4, 6, 8 dan selanjutnya, item ganjil 1, 3, 5 dan selanjutnya. Nah, ini merupakan titik belah tengah atau yang merupakan teknik yang digunakan untuk menghitung atau pengujian reliabilitas tersendiri. Nah, dari pembagian kedua ini yang sudah dibagikan antara item genap dan item ganjil, lalu si total skor masing-masing item genap dan item ganjil itu ditotalkan sehingga mendapatkan total seperti ini. Selanjutnya yaitu yang keempat, hitung korelasi antara skor total kelompok genap dan skor total kelompok ganjil. Nah, ini sudah terlihat total skor kelompok ganjil yang I, total skor kelompok genap yang J. Nah, ini kalau misalkan kita menghitungnya dalam bentuk Excel, kita akan lebih mudah, tidak harus menjumlahkan dulu, mengkalikan dulu antara total skor genap dan ganjil, baru dipangkatkan antara total skor ganjil dan total skor genap. Kalau misalkan di Excel sudah ada rumusnya tersendiri, yaitu dalam bentuk data analis. Nah, namun untuk contoh tersendiri di sini yaitu dalam bentuk manual, jadi kita harus menghitung manual tersendiri. Tapi nanti saya akan mencontohnya dalam bentuk Excel. Selanjutnya di sini, kalau sudah mendapatkan tabel seperti ini, baru kita masukkan dulu ke dalam rumus yang sudah tersedia di sini, atau kita mencari dulu hasil dari R. Nah, hasil dari R tersendiri dimasukkan angka-angkanya ke sini dari tabel yang di atas, baru mendapatkan hasil R yaitu 0,809. Dari hasil tersebut baru koefisien korelasinya dimasukkan ke dalam rumus Sperman-Brown, yaitu dengan rumus RI sama dengan 2R per 1 ditambah R. Lalu masukkan saja 2 dikali R-nya berapa? R-nya yaitu 0,809 per 1 ditambah R-nya tadi berapa? Kita turunkan, masukkan di sini, lalu mendapatkan hasil yaitu 0,895. Oke, sebelumnya jadi dari hasil ini pengujiannya yaitu harus di atas 0,600 baru bisa dikatakan lulus. Nah, sementara hasil yang kita peroleh yaitu 0,895, artinya diperoleh nilai reliabilitas 0,895. Berdasarkan uji coba nilai ini sudah reliable, artinya hasil tersebut adalah reliable. Mengapa? Karena lebih besar dari yang kita uji yaitu 0,600. Jadi instrumen yang digunakan tersebut yaitu sudah reliable, maka instrumen dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Selanjutnya saya akan mencontohkan dalam bentuk Excel-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 pengujian. Ada pertama yaitu kualitas pelayanan pramuniaga, yang kedua jumlah pengunjung pramuniaga, dan yang ketiga yaitu jumlah pembeli pramuniaga. Sebelumnya Excel ini, data ini sudah saya kerjakan terlebih dahulu karena ini tugas pertemuan minggu lalu. Nah, di sini jadi sebelum masuk ke data analis atau ke korelasi, jadi kita sediakan dulu tabelnya, tabel yang mau kita uji. Di sini sudah ada hasilnya karena di sini ada
uji validitas juga sudah diuji, sudah saya kerjakan dan hasilnya semuanya valid. Mengapa? Karena minimal pengujiannya, angka pengujiannya yaitu jika validitasnya di atas 0,3 maka pertanyaan tersebut atau pernyataan tersebut yaitu valid. Nah, di sini hasil dari kualitas pelayanan pramuniaga S1 adalah hasilnya semuanya valid, yang jumlah pengunjungnya juga semuanya valid. Nah, ini harusnya dikasih keterangan dulu ya. Ini saya menggunakan rumus if. Dan ini yang terakhir yaitu jumlah pembeli juga valid. Ini sudah dikasih rumus. Kalau yang ini belum dikasih rumus, oke, kita kasih rumus terlebih dahulu. Sama dengan if kurung buka, jika hasilnya lebih besar daripada 0,3 maka pernyataannya valid. Namun jika hasilnya lebih kecil daripada 0,3 maka tidak valid. Sembilan if maaf. Nah, sudah ada hasilnya maka semuanya valid. Nah, untuk pengujian reliabilitas ini dari hasil perhitungan antara kualitas pelayanan pramuniaga X1 dengan jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Nah, kita bikin sheet baru di sini, kita kasih nama, saya kasih nama reliabilitas X1 biar mempermudah. Ada X1, ada X2 dan X3. Ada X2 dan Y. Nah, di sini harusnya kan kita kerjakan terlebih dahulu karena untuk mempersingkat. Kebetulan saya sudah mengerjakan menggunakan rumus yang sudah saya pelajari. Lalu sekarang saya akan mempraktekkan dengan menggunakan data titik belah tengah atau split off. Yaitu pertama kita copy terlebih dahulu si tabelnya, tabel yang kualitas pramun 1. Nah, ini kita copy dulu. Nah, kemudian dipindahkan di sheet yang sudah tersedia. Kita kopinya menjadi 2 biar mudah. Nah, setelah ini baru ini kasih tanda. Tadi kan ada keterangan kalau titik belah tengah itu kita kasih tanda ganjil genap. Nah, kita yang sebelah kanan saya kasih, yang sebelah kiri saya kasih ganjil, yang sebelah kanan saya kasih genap. Kita kasih tanda dulu, di sini ganjil dan ini genap. Oke, kalau ganjil berarti angka yang genap harus dihapus terlebih dahulu. Nah, hapus. Oke, sekarang kalau genap kebalikannya, yang ganjil kita hapus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya si total score ini yaitu dengan cara di blok lalu auto sum. Nah, yang digenap juga sama, blok lalu auto sum.
yang bawah juga ini berarti auto sum. Oke. Nah, setelah total skor masing-masing item terlihat, selanjutnya yaitu kita korelasikan dengan cara yaitu ke data, lalu data analis. Nah, data analis tersendiri ini sebelumnya sudah saya install terlebih dahulu, bisa kita cek juga di YouTube juga banyak cara menginstal data analis di Excel. Nah, sudah terlihat total skornya, lalu kita bikin tabel rekapan antara total skor ganjil dengan genap. Kita langsung aja ganjil genap. Nah, kita bikin tabel. Oke. Selanjutnya caranya sama dengan, lalu satunya lagi sama dengan, terakhir untuk mempermudah yaitu di blok. Nah, sama. Selanjutnya yaitu kita data analisis terlebih dahulu. Cara mencari data analisis yaitu dengan cara ke formula data, ke data, lalu kita klik data analis, baru kita klik correlation. Nah, untuk yang input rank itu yaitu kita blok yang ganjil genapnya semua. Nah, lalu kita klik label in first row. Nah, lalu output ranknya yaitu kita klik terlebih dahulu, output ranknya mau disimpan di mana, kita klik di sini, lalu oke. Nah, hasilnya yaitu ada 0,74. Artinya diperoleh angka reliability pada variabel kualitas pelayanan adalah 0,74. Maksudnya adalah tingkat kepercayaan hasil dari responden tersebut adalah baik. Oke, selanjutnya yaitu untuk mempersingkat waktu, lanjut aja ke reliabilitas X2. Caranya sama seperti tadi, kita blok dulu ya yang ini, kita ambil ininya aja. Kita masukin. Tadi menghitung total skor dulu masing-masing. Nah, berarti yang ini biasa ganjil genap. Ganjil ini genap. Oh iya, maaf. Ini ganjil. Oke, ini genap. Di blok dulu, lalu auto sum. Nah, ini di blok lalu auto sum.
Untuk mempersingkat aja ya, nanti bisa dirapih-rapihkan lagi. Nah, lalu kita rekap di sini seperti yang reliabilities X1 kita kopikan aja untuk mempersingkat. Sudah terumus ya ternyata. Takut ada kesalahan, jadi kita ulang aja. Selanjutnya itu kita korelasi dengan cara data analis, lalu correlation. Nah, kita simpan di sini biar nggak menghalangi di blok. Lalu label inverse row-nya jangan lupa diklik ya, lalu oke. Nah, di sini ada terlihat hasilnya yaitu 0,79. Jadi hasil dari kualitas respondennya yaitu baik, responnya yaitu baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu reliability Y, yaitu dari jumlah pembeli Y. Kita pengujiannya yaitu 0,3. Jadi alhamdulillah untuk dua pengujian ini di atas dari 0,3. Ini ganjil, ini genap. Oke, nah selanjutnya yaitu autosum ya, autosum. Oke, nah ini kita blok aja, kopikan sini. Nah, udah terumus. Oke, lalu kita data analis seperti biasa, yaitu di data analis, lalu correlation, terus dulu. Nah, sini lalu output ranknya kita simpan di sini hasilnya ya. Oke, lalu oke. Nah, sudah terlihat hasil dari pengujian jumlah pembeli Y yaitu 0,802. Artinya hasil dari respondennya yaitu baik karena tingkat pengujiannya yaitu minimal 0,3, dan hasil dari ketiga pengujian tersendiri yaitu antara X1, X2 dan Y yaitu alhamdulillah di atas 0,3. Maka dinyatakan data tersebut adalah valid, pengujiannya juga bagus. Oke, sekian latihan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan kekurangan, karena kita sama-sama dalam tahap belajar. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.